Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan membahas tentang materi yang terkait dengan pernapasan perut adik-adik. Adik-adik, sebenarnya sangat mudah membedakan pernapasan dada dengan pernapasan perut, ya adik-adik. Dimana pada pernapasan perut di sini tentunya otot pernapasan yang membedakan dengan pernapasan dada itu berbeda, yaitu otot pernapasan yang digunakan di sini adalah otot diafragma, adik-adik. Nah, di sini yang digunakan adalah otot diafragma. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau pada pernapasan dada tentunya di situ yang berperan adalah otot antar tulang rusuk, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adik-adik, adapun pernapasan perut ini ya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih inspirasinya dan bagaimana sih ekspirasinya, seperti itu adik-adik. Jadi, yang pertama itu nanti inspirasinya bagaimana ya. Kemudian, yang kedua, kita akan membahas bagaimana ekspirasinya adik-adik ya, atau pengeluaran udaranya nanti seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, di sini berhubung yang berperan di sini adalah otot diafragma, maka untuk proses inspirasi pernapasan perut adik-adik, itu kakak akan mulai dari otot diafragma ini berkontraksi adik-adik. Jadi di sini yang pertama otot diafragma berkontraksi. Nah, seperti ini. Kontraksi. Lalu kira-kira apa sih tandanya otot diafragma ini berkontraksi adik-adik? Ternyata kontraksi otot diafragma ini ditandai dengan otot diafragma tersebut akan mendatar, posisinya mendatar adik-adik. Ya, jadi di sini. Ya. Jadi otot diafragma di sini ya akan mendatar. Nah, seperti ini. Jadi kalau posisinya mendatar itu adik-adik, sekali lagi dia itu dalam keadaan berkontraksi. Selanjutnya dengan posisi mendatar, maka ini akan mengakibatkan rongga dada itu membesar adik-adik. Nah, seperti ini. Rongga dada membesar. Kakak beri tanda seperti ini ya. Dengan membesarnya rongga dada ini adik-adik, itu akan mengakibatkan tekanan udara pada rongga dada itu kecil ya. Tekanan udara pada rongga dada itu sekali lagi kecil atau rendah ya. Dengan rendahnya tekanan udara di dalam rongga dada ini adik-adik, maka akan terjadi perpindahan udara dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah, sehingga di sini dalam hal ini udara akan masuk seperti itu adik-adik. Jadi di sini udara akan masuk adik-adik. Nah, di sini nih seperti ini ya. Itu proses inspirasi pada otot diafragma ya. Pada pernapasan perut, maaf, yang berperan di sini adalah sekali lagi otot diafragma. Selanjutnya bagaimana sih ekspirasinya adik-adik? Nah, ekspirasinya di sini tentu saja kebalikannya. Dimana kalau di sini otot diafragmanya itu ya tidak kontraksi adik-adik, akan tetapi dia ini relaksasi. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kira-kira relaksasinya itu ditandai dengan apa ya? Ternyata adik-adik, relaksasi otot diafragma itu ditandai dengan otot diafragma ya itu akan kembali ke bentuk semula. Nah, seperti ini. Diafragma kembali ke bentuk semula adik-adik. Dimana kondisi semulanya itu dia itu melengkung ke atas. Nah, seperti ini. Kembali seperti semula. Nah, dengan kembalinya posisi otot diafragma ini adik-adik, itu akan menjadikan rongga dada mengecil adik-adik. Nah, seperti ini. Rongga dada mengecil. Dengan mengecilnya rongga dada, maka tekanan udara pada rongga dada adik-adik itu akan membesar. Jadi tekanan udaranya akan lebih besar. Sehingga dengan membesarnya tekanan udara pada rongga dada ya dibandingkan dengan tekanan udara di luar yang lebih kecil, tentunya pergerakan udara adalah dari dalam rongga dada menuju
keluar, sehingga nanti di sini akibatnya udara akan keluar adik-adik, seperti itu ya. Jadi sekali lagi adik-adik, mekanisme pernapasan perut, baik pernapasan perut dan pernapasan dada, baik pada inspirasi dan ekspirasinya sebenarnya prinsipnya sama, akan tetapi sekali lagi yang membedakan adalah otot pernapasannya adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.